Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septo dan Noeman dengan NIM 124240051, eh, program studi Sistem Informasi. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir manajemen basis data terkait implementasi basis data dalam sebuah pabrik industri. Baik, pertama-tama dimulai dari latar belakang, di mana latar belakangnya itu di sebuah daerah di Indonesia, terdapat kawasan pabrik industri yang di dalam kawasan tersebut itu memiliki beberapa perusahaan yang terbangun di dalamnya. Setiap perusahaan tersebut memiliki bidangnya masing-masing. Eh, Dalam suatu kasus, Badan Kepengurusan kawasan tersebut ingin menutup kawasan pabrik industri tersebut menjadi kawasan khusus karyawan saja. Selain itu, Badan Kepengurusan juga ingin mengelola limbah yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, pendataan terkait karyawan, produk, dan bahan baku itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan pembuatan basis data ini yaitu untuk menyimpan data-data informasi penting yang ada. Data-data informasi yang penting di kasus sebelumnya yaitu adalah data perusahaan, karyawan, produk, dan bahan baku. Nah, pembuatan basis data karyawan itu ditujukan untuk agar Badan Kepengurusan bisa membuat akses kepada setiap karyawan untuk memasuki kawasan pabrik industri tersebut karena ingin ditutup. Selanjutnya, pendataan basis data produk dan bahan baku digunakan untuk Badan Kepengurusan agar dapat mengelola limbah-limbah yang dihasilkan. Dan terakhir, pendataan setiap perusahaan dilakukan untuk menghubungkan setiap basis data yang sudah dibuat. Nah, tabel apa saja yang digunakan dalam basis data tersebut? Yang pertama ada basis data tabel karyawan, kedua ada tabel perusahaan, ketiga ada tabel produk, dan keempat ada tabel bahan baku. Lalu selanjutnya langkah yang harus dilakukan dalam membuat basis data itu pertama-tama yaitu merancang IRD. IRD adalah sebuah diagram yang menggambarkan relasi antar entitas. Nah, eh, kawasan dalam kasus pabrik industri ini, IRD-nya memiliki tiga entitas kuat yaitu karyawan, perusahaan, dan produk, dan satu entitas lemah yaitu entitas bahan baku. Selanjutnya ada dua relasi asosiatif yang dihasilkan yaitu tabel bekerja dan tabel membuat, di mana tabel bekerja menghubungkan entitas karyawan dan perusahaan dan tabel membuat menghubungkan entitas karyawan dan produk. Nah, setiap entitas memiliki atribut kuncinya sendiri kecuali bahan baku, karena bahan baku merupakan entitas lemah. Dan di entitas bekerja, entitas asosiatif bekerja, mengambil foreign fee dari karyawan dan perusahaan, dan entitas asosiatif membuat mengambil foreign fee dari karyawan dan produk. Nah, selanjutnya ada relasi antar tabel. Relasi antar tabel di sebuah pabrik industri. Eh, di sini terdapat 5 tabel, yaitu perusahaan, karyawan, dan produk. Lalu dihubungkan dengan bekerja dan membuat, serta satu tabel bahan baku yang terpisah karena eh, tidak ada kuncinya, primary key-nya. Selanjutnya, implementasi basis data. Berikut adalah implementasi basis data yang dilakukan Badan Kepengurusan untuk membuat sebuah tabel di dalam MySQL. Nah, pertama-tama yaitu membuat database pabrik industri menggunakan create database. Selanjutnya membuat tabel karyawan menggunakan create table dengan ID karyawan sebagai primary key-nya dan tanggal lahir menggunakan date. Selanjutnya membuat tabel perusahaan sama menggunakan create table juga dengan ID perusahaan sebagai
primary key-nya. Selanjutnya membuat tabel produk dengan ID produk sebagai eh, primary key, dan selanjutnya bahan baku tanpa primary key. Membuat tabel bekerja menggunakan nomor kontrak sebagai primary key serta foreign key, ID karyawan, dan ID perusahaan menggunakan constraint. Lalu selanjutnya tabel pembuatan eh, menggunakan nomor pembuatan sebagai primary key. Lalu ada foreign key dari ID karyawan dan ID produk menggunakan constraint references. Selanjutnya dengan Selanjutnya yang dilakukan Badan Kepengurusan adalah menginput data. Pertama, menginput data tabel karyawan menggunakan insert into karyawan values, lalu memasukkan data-datanya. Hal tersebut juga sama dengan menginput data tabel perusahaan, produk, bekerja, dan pembuat, serta bahan baku. Lalu selanjutnya di sini ada model tabel yang dihasilkan dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah diinput data-datanya. Di sini ada tabel perusahaan dengan ID perusahaannya ber, berjumlah 3 digit. Selanjutnya ada tabel bekerja, tabel karyawan, dan tabel pembuat. Di sini juga ada tabel produk dan tabel bahan baku. Dan tabel bahan baku tidak memiliki ID bahan baku karena itu merupakan entitas lemah. Nah, lalu selanjutnya ada keamanan basis data. Kenapa keamanan basis data penting untuk sebuah basis data? Dalam kasus sebelumnya, yaitu di kawasan pabrik industri, itu pasti banyak ancaman keamanan basis data. Contohnya adalah unauthorized access, yaitu akses yang tidak dikenal, di mana basis data tersebut masih bisa diakses oleh beberapa orang yang dapat terhubung dengan sebuah akun localhost atau terhubung dengan sebuah komputer yang sama. Lalu bagaimana cara untuk mengamankan sebuah basis data? Pertama itu ada query grant, query revoke, SQL backup, dan SQL recovery. Query grant itu untuk memberikan akses kepada localhost atau pengguna. Dilakukan bisa dengan cara dengan query grant or privilege on nama localhost. Selanjutnya kalau revoke itu kebalikannya, yaitu untuk menghapus akses dari localhost. Kalau query-nya itu sama dengan grant, yaitu revoke all privilege from nama localhost. Nah, selanjutnya ada backup menggunakan MySQL dump. Backup ini untuk membuat file cadangan ke penyimpanan komputer. Nah, caranya bagaimana? Caranya mengetik MySQL dump, lalu tulis dengan lambang lebih besar, dan masukkan direktori file tujuan. Dan yang terakhir ada recovery. Recovery ini untuk mengembalikan file yang sudah dicadangkan. Recovery ini juga sama menggunakan MySQL dump. Bedanya kalau backup pakai lambang lebih dari, kalau recovery menggunakan lambang kurang dari. Baik, begitu saja uh, presentasi dari tugas akhir manajemen basis data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.